kudus, kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji kudus-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Kita ulang lagi dan katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selama, sampai selama, sampai selama, sampai selamanya. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, setiap makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, setiap makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, setiap makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya,
hanya sekedar datang duduk. Kamu datang mendapatkan sesuatu di tempat ini. Yesus Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mulai setiap ibadah kami. Engkau sertai kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan, tanpa kekurangan satu apapun. Engkau terus sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Serahkan semuanya ke dalam tangan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita bangkit berdiri, kita bersorak bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ku ingin bersorak bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, kita angkat tangan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, ku memuji Tuhan. Semuanya, angkat tangan. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri amatkan Kau diriku, kakiku melompat bagimu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Kasih-Mu tak berkesudahan, yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku
Tuhan kepada bersyukuri namanya kau dikasihku, kasihku melompat bagimu. Selamatku baru sabar di bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na, 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 na 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 na. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita percaya Tuhan kita luar biasa. Kita percaya Tuhan kita dahsyat. Tuhanku maha besar. Tuhan kami ingin Tuhan lebih dari ini Tuhan. Kami ingin bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, ada segala
Haleluya. Saudara Bapak Ibu masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih semangat? Amin. Kita akan satu pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam apa? Bersuka. Di dalam Tuhan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi dalam apa? Dalam Tuhan. Yuk. Bersuka. Di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Kita akan pujian dari awal hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya lihat semangatnya masih sangat luar biasa. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Masih kuat berdiri. Ayo kita katakan Dia lahir untuk kami. Saya ingin lihat tangan-tangannya ditepuk dengan sukacita, senyum yang luar biasa. Dia lahir untuk katakan, Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Siapa Dia? Dia Yesus Tuhan. Katakan, Dia Yesus akan
Linai. Ketua Panitia, saya persilakan untuk maju ke depan dan menyalakan lilin. Yang kedua, Pendeta Boy Kolomboy. Yang ketiga, saya panggilkan Pak Andai. Penyanyi yang keempat oleh hambanya Pendeta Adrianus Pasasa. Kristus yang mewakili anak sekolah minggu. Berikutnya Bapak Gembala setempat. Dan yang terakhir, penyalaan lilin yang diwakili oleh teman-teman dari Cianjur, oleh Adriel.
ini Pak, nyalakan flashlightnya, senternya. Kita matikan kembali dulu kita. Silakan lampunya nyalakan. Saya persilakan pada hambanya Pendeta Adrianus Pasasa untuk menyampaikan Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau lihat yang di depan tadi itu mirip-mirip dari Korea. Ya. Padahal dekat sini dia orang-orang dari Bahras, ya, dari Dampela, ya. Tapi puji Tuhan, dulu mereka kuda liar, tapi sekarang jadi kuda kerajaan. Ya, amin ya. Dulu mereka liar, kemudian dikurung, ditangkap. Saya tangkap sama Pak Yakob, kita tangkap, kita bawa ke Cianjur, kita kasih masuk kandang di sana. Ya. Karena mereka masih liar. Tapi setelah sekarang mereka dipakai menjadi kuda kerajaan. Amin. Ya. Siapa tahu ada anaknya nanti yang mau ke Cianjur juga, silakan daftar sama Pak Pendeta di sini kan. Ya. Kita yang liar-liar kita jadikan jinak. Ya. Nama saya Pendeta Adrianus Pasasa. Malam hari ini senang sekali ya bisa ada di Kalibamba. Ya. Kalibamba bisa sama-sama merayakan Natal dengan jemaat GPDI Philadelphia, ya, Philadelphia Kalibamba, ya. Tema Natal kita pada malam hari ini adalah jangan takut. Kenapa kita harus takut? Ya, ini luar biasa ya temanya. Saya senang sekali ya. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Berarti dia, siapa? Tuhan. Dia adalah awal dan dia adalah akhir. Berarti kalau dia awal, dia akhir, berarti dia semua yang menentukan. Amin. Ya. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, 2 dan 3. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan di situ pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah ini perhatikan ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala. Seperti tema kita apa? Jangan takut. Ya. Nah, kembali tadi dikatakan pada mulanya adalah firman. Ya, saya percaya udah banyak di antara kita yang ikut Natal kan? Ya. Kalau Pak Pendeta Boy mungkin dari sejak sekolah minggu sudah ikut Natal sampai sekarang kan? Ya, semua kita Natal itu banyak. Ya, tapi pertanyaannya benar enggak ini? Jangan takut. Siapa yang masih takut di sini? Siapa takut sawitnya gagal? Tidak ada. Ya. Kalau orang sudah tidak takut, perlu dipertanyakan itu. Ya. Kalau di Jawa itu yang tidak takut itu hanya orang gila. Gimana? Nyebrang jalan juga nggak takut. Ya. Makan dari tempat sampah juga nggak takut. Ya. Tapi kalau orang masih normal, pasti masih takut. Ya. Kalau kita dengar TV sekarang,
dengar handphone, media sosial. Selalu dikatakan tahun depan ini adalah tahun yang gelap, tahun yang sulit, masa yang sulit. Tapi anak Tuhan jangan takut. Amin. Amin. Ya. Siapa anak Tuhan di sini? Wah, anak Tuhan semua. Berarti jangan takut. Ya. Kenapa kita harus takut? Coba lihat di dalam ayat 3 tadi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu siapa? Firman. Ya, yang kita peringati kalau kita lihat di ayat 14. Ayat 14 di situ dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Firman itu apa? Telah menjadi manusia. Nah, itu yang kita peringati setiap Natal. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini yang kita peringati setiap Natal. Ya. Kalau kita mengacu kembali ke tema kita, jangan takut. Ya, firman Tuhan sudah katakan di ayat 3 tadi. Di ayat 3, coba perhatikan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Termasuk saudara dan saya. Kita ada karena firman itu sendiri. Ya. Tanpa firman itu kita menjadi orang yang tidak jelas tujuannya. Pernah lihat orang main bola gak ada gawang? Coba Piala Dunia kemarin ya, di final gak ada gawang. Kira-kira siapa yang menang? Ya ada yang menang gitu ya. Nah, sama hidup kita tanpa firman, tanpa Yesus, itu masa depan yang gelap. Ya. Tidak ada harapan. Ya, yang saya katakan tadi, walaupun orang katakan nanti tahun 2023 masa yang gelap, tapi anak-anak Tuhan masa depan yang penuh harapan. Amin. Dunia boleh berkata tahun 2023 akan terjadi resesi, tapi anak-anak Tuhan akan resepsi. Amin. Boleh resesi tapi anak Tuhan resepsi, ya. Oke. Jadi tema saya pada ya selain tema ini, jangan takut. Kenapa kita tidak usah takut? Karena dikatakan di situ Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap anak-anaknya. Kita saja yang kadang tidak sabar menunggu. Ya. Tapi Tuhan tidak akan pernah lalai menepati janjinya. Kita coba belajar dari firman Tuhan. Lihat dari Alkitab. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia pertama jatuh di dalam dosa, Tuhan memberikan janji di situ bahwa akan datang seorang penolong yang akan menolong mereka. Walaupun janji itu ribuan tahun baru ditepati, digenapi. Tapi setiap firman Tuhan pasti terjadi. Hanya masalah waktu saja. Kalau firman Tuhan katakan, aku akan memberkati Kalibamba, pasti itu terjadi. Aku akan memberkati keluarga-keluarga yang ada di tempat ini, pasti itu akan terjadi. Hanya masalah waktu. Mungkin kalau Tuhan kasih umur panjang, 2 tahun lagi saya kesini, sudah berubah ini. Sudah berubah. Kamar mandi mungkin sudah 5 kamar mandi. Sudah diplester semua, sudah dikeramik semua. Harus ada perubahan. Ya. Anak Tuhan harus berubah. Ya. Coba kita lihat, benar nggak ditepati? Ya. Dikatakan di janji juru selamat, ya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Ya. Dia selalu menepati janjinya. Dia katakan akan datang seorang penyelamat yang akan
menyelamatkan, yang akan mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang kekal. Yaitulah yang kita peringati sebagai Natal. Apa arti Natal yang sesungguhnya? Ya. Apa arti Natal yang sesungguhnya? Apakah hanya sekedar kita kumpul-kumpul? Saya kira rugi kita datang kalau kita hanya datang sekedar kumpul di sini tanpa ada sesuatu yang kita bawa. Harusnya kalau kita sudah 10 kali ikut Natal, 10 kali harus terjadi perubahan dalam hidup saudara. Tapi kalau 10 kali ikut Natal tidak ada perubahan dalam hidup kita, artinya kita hanya datang ikut ramai-ramai. Apakah Natal identik dengan makan-makan? Ya juga. Apakah identik dengan baju baru? Bukan itu. Tapi perubahan hati kita yang harus terjadi ketika kita mengikut Natal. Ya. Dikatakan kelahiran Yesus sebagai penggenapan daripada janji Tuhan. Ketika malaikat datang kepada para gembala, di situ dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar yang tadinya kita tidak bisa berjumpa dengan Allah karena dosa-dosa yang kita lakukan yang menghalangi kita. Tapi dengan kedatangan Yesus ke dalam dunia, kita diperdamaikan dengan Allah. Dan kita bebas memanggil ya Bapa, ya Abah, ya Bapa. Ini anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Apa artinya kita memiliki kebun sawit berhektar-hektar tapi nyawa kita masuk neraka? Tapi alangkah indahnya kita punya kebun sawit berhektar-hektar dan kita juga masuk surga. Amin. Amin. Untuk saya nggak punya kebun sawitnya. Ya, dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi terbungkus dengan lampin dan berbaring dalam palungan. Itu janji ribuan tahun disampaikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa, manusia pertama, dan digenapi. Itu terjadi. Ya. Kalau kita baca Alkitab, banyak sekali janji-janji Tuhan di situ. Kenapa tidak semua anak-anak Tuhan bisa mengalami janji itu? Ini persoalan. Ya, ini persoalan. Karena kita selalu dihantui oleh rasa takut. Tapi malamnya hari ini, rasa itu tidak akan ada lagi. Tapi yang ada adalah kemenangan di dalam Kristus. Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Saya dari Cianjur, ya pasti tahu semua yang berita di Cianjur ya, gempa. Itu semua rata. Pendeta berbusa-busa berkhotbah, jemaat tidak bertobat-tobat. Hanya sekian detik gempa goyang, teriak semua, Tuhan tolong kami. Orang lebih dengar suara alam daripada suara pendeta. Artinya kalau ada gempa cepat sekali orang bertobat, cari Tuhan. Benar. Daripada dengar khotbah kan. Coba kalau ada gempa, kita pasti lari semua keluar kan? Benar nggak? Saya percaya lari semua keluar. Apakah kita tunggu Tuhan dulu yang goncang baru kita mau bertobat? Atau dengar firman Tuhan, kita berubah? Ya. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubahkan manusia. Nggak ada yang lain. Ya, nggak ada yang lain. Coba lihat kalau kita lihat di Papua. Papua dulu kanibal. Orang makan sesamanya. Tapi ketika misionaris masuk, firman Tuhan disampaikan, mereka semua berubah. Ya. Di mana-mana yang bisa mengubahkan orang adalah firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, ya mungkin kita berubah. Ya. Jadi
Orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, itulah yang akan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Natal yang sesungguhnya adalah ketika Tuhan Yesus datang di dalam hati kita dan kita mengalami perubahan hidup. Di tempat kami ada orang yang dibaptis sampai 7 kali, tapi kelakuannya gitu-gitu lagi. Berarti dia nggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi orang yang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada Roh Kudus di dalam dirinya yang akan selalu mengingatkan kita. Kita mau buat salah, hei, hati-hati, itu dosa. Firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita. Tanpa firman Tuhan, saya katakan percuma kita ke gereja kalau kita tidak diubahkan oleh firman Tuhan. Dikatakan di situ, kalau kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 15 sampai 16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan berjumpa Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Apa yang terjadi setelah para gembala ini yang tadinya ketakutan? Mereka takut. Tapi ketika mereka mengalami atau setelah berjumpa dengan Yesus, apakah mereka masih takut? Tidak ada. Yang ada adalah sukacita, damai sejahtera dalam hidup mereka. Jadi orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus pasti hidupnya akan berubah. Amin. Semua mau berubah? Amin. Ya, dikatakan setelah mengalami perjumpaan ada perubahan dalam hidupnya. Coba kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidup mereka berubah. Yang tadinya takut menjadi gembira memuji Tuhan. Luar biasa ya, menjadi gembira memuji Tuhan. Nah, kejadian waktu gempa di Cianjur, ini anak-anak ini masih SMK ini mereka ya, masih SMK kan. Ada yang kelas 1, ada yang kelas 3. Waktu gempa pertama itu orang takut semua. Orang yang sakit juga di rumah sakit tiba-tiba lari semua keluar jadi sehat. Coba bayangkan orang di rumah sakit diimpus karena gempa jadi sehat. Lari loncat dari tempat tidurnya pada diimpus itu. Ya saking takut juga mati ya. Pertanyaannya kalau kita mati mau kemana kan? Ya, badan kita ke kuburan. Mati nggak selesai. Ada yang harus kita pertanggungjawabkan. Ini dengar baik-baik ini. Ya, kalau kita mati seperti babi yang dipotong kemarin udah selesai. Anjing yang dipotong sudah selesai. Tapi kita mati ada nggak lanjutannya? Ada. Nah ini yang jadi problem, jadi persoalan. Mau kemana setelah kita mati? Mau pilihannya hanya 2, mau ke surga atau mau ke neraka. Mau dengar firman Tuhan baik-baik, lakukan, itu janji Tuhan. Kamu dengar firman Tuhan, lakukan, pasti kamu masuk surga. Jadi orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus pasti hidupnya akan mengalami perubahan. Perubahan seperti apa? Memuji Tuhan dengan semangat, dengan firman Tuhan, sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Dia pulang, dia lakukan, pasti diberkati Tuhan. Mau coba? Kami sederhana ya. Saya anak 40 orang, kasih makan mereka itu setiap hari itu 1 karung itu hanya 3 hari. Bayangkan, 1 karung 25 kilo itu 1 karung hanya 3 hari. Kasih makan 40 orang. Kami nggak ada donatur tetap, nggak ada. Tapi mereka jam 2 ada yang bangun berdoa, jam 3 itu berantai terus dan berkat Tuhan itu mengalir. Kalau kita mencari hadirat Tuhan, pasti Tuhan berkati.
Mau coba besok kalau nggak percaya, sawit yang tidak berbuah coba datang tumpah tangan sungguh-sungguh berdoa, pasti berbuah. Pasti berbuah. Bagi Tuhan tidak ada yang mungkin orang terlalu rohani. Jangan dengar kata orang, tapi dengar kata Tuhan. Saya mau buktikan apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, dikatakan maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Yang tadinya mereka ketakutan diubahkan oleh Tuhan setelah mereka berjumpa dengan Yesus. Yang takut menjadi bersorak-sorai memuji Tuhan. Ya. Contoh lain, orang Majus itu mau datang berjumpa dengan Yesus, susah, banyak tantangan, bakal ketemu pemimpin Herodes. Dikatakan, kabarkan saya kembali ke jalan ini, nanti saya akan datang menyembah. Padahal itu tipuan, dia mau bunuh Yesus. Ya. Tapi apa yang terjadi setelah mereka berjumpa dengan Yesus? Dikatakan mereka kembali ke jalan, hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Ya. Saya bilang ke anak-anak ini, kalau orang tuamu penjual balon, jangan mau lagi jadi penjual balon. Gak ada yang kemajuan. Minimal kamu jadi pengusaha balon, berarti ada kemajuan. Kalau bapakmu kerja di sawit, minimal kamu nanti jadi manajer di sawit, berarti ada peningkatan. Dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, semua bisa. Yang kita yakin dan percaya bisa Tuhan ubahkan. Kalau saya cerita masa lalu saya di Toraja, aduh, hanya pelihara babi, orang tua dari mana bisa sekolahkan kami 3 orang bersaudara. Yang pertama kami itu penjual koran di Toraja, saya penjual koran, tinggal di asrama kasih makan babi. Tapi kakak saya yang pertama dia beasiswa ke ITB, lulus ITB, kemudian disekolahkan ke Jerman, kembali jadi dosen. Saya bisa kuliah sampai S2 juga. Adik saya semua kami tidak bisa. Tapi orang tua terjadi, Pak, kasih makan babi sama, makanya karena babi ingat masa lalu. Dulu kasih makan babi juga kayak gitu. Tapi yang bisa mengubahkan ketika saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya. Saudara dan saya sama dengan saya. Orang kaya yang diberkati Tuhan sama dengan kita. Kalau kita cari Tuhan, kata firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau hari ini Bapak Gembala memakai mobil Ras ya, bukan Ros ya, Ras, tipe Mepi tadi ya, yang kita pakai itu tipe Mepi, merek pinjaman. Ya, walaupun itu Mepi, tapi kalau sungsung besok sudah terparkir. Semua ada waktunya, masalah waktu saja. Aku percaya sama Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tidak ada yang bisa melayani Tuhan. Kalau kebutuhan, ya nanti Pak Pendeta doa sama Tuhan, Tuhan berikan aku mobil apa tadi? Mobil ras. Tuhan bilang, bangun WC dulu. Ya. Itu prioritas Tuhan, kasih apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau, tapi apa yang kita butuhkan pasti Tuhan kasih. Ya. Anak-anak kita mau sekolah, butuh uang, pasti Tuhan siapkan dengan caranya Tuhan. Ya. Doa ibu saya cuma satu, anakku mau berhasil, jangan seperti aku lagi. Caranya gimana? Terserah Tuhan. Kami semua beasiswa sampai selesai. Itu cara Tuhan. Jangan takut. Besok apa yang kita mau makan, besok apa yang kita mau pakai, itu hanya dicari oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau orang yang mengenal Tuhan, dia yakin, dia tidak takut. Aku berjalan bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan cukupkan apa yang aku perlukan. Tidak usah khawatir. Ya, sama seperti orang gembala-gembala tadi, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya berubah. Orang Majus ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya berubah. Ya. Kemudian apalagi contoh orang buta sejak lahir ketika berjumpa dengan Yesus,
Dia bisa melihat orang yang mengalami perempuan yang mengalami pendarahan sekian tahun, bahkan dikatakan hartanya sudah habis untuk pergi ke dokter lah mungkin zaman dulu. Tapi ketika dia berjumpa Yesus, hidupnya berubah. Orang yang bersinah, perempuan bersinah mau dilemparin orang. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Tuhan katakan, pulanglah, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Hidup itu sederhana sebenarnya. Dengar firman Tuhan, lakukan sudah. Jalani. Ya. Tuhan katakan, bekerjalah supaya kamu hidup. Ya udah, kerja sungguh-sungguh. Tuhan katakan, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah semua untuk Tuhan. Lakukan semua untuk Tuhan. Setir mobil sambil kita nyanyi, bahagia. Ya. Kita makan teri sambil kita bernyanyi, rasa ayam. Percaya. Karena ada sukanya, biar ayam dibawa, tapi kalau kita hati lagi nggak bahagia, ayam juga rasa nggak ada rasanya. Iya. Jadi kalau saudara mau mengalami perubahan dalam hidupmu, berjumpa dengan Yesus. Iya. Natal kita datang hari ini, kamu berjumpa dengan Yesus. Mungkin ada gimana caranya saya berjumpa dengan Yesus? Ya, datang hari Minggu, pagi bangun, berdoa, berjumpa dulu dengan Tuhan Yesus. Ya, bukan kita doa panjang-panjang lah. Tuhan tahu kok keadaan kita. Doa, bangun, cari Tuhan dulu. Nah, orang sekarang bangun cari apa? Hah? HP. Benar gak? Lihat apa dulu? Status. Status orang. Nggak cari Tuhan. HP ini ada untuk kita gunakan. Pakailah HP untuk memuliakan Tuhan. Install itu Alkitab, renungan-renungan harian, baca tiap hari. Kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan orang yang mengalami, hanya orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus yang akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Tanpa kita berjumpa secara pribadi dengan Yesus, nggak mungkin kita berubah dalam hidup kita. Walaupun kita bertahun-tahun jadi Kristen, ya lamanya kita jadi Kristen juga jadi jaminan kita mengenal Tuhan. Ya, tapi ketika kita sungguh-sungguh membuka hati kita, mengundang Tuhan masuk dalam hati kita, kita hidup bersama dengan Tuhan. Seperti perumpamaan pokok anggur. Tuhan katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak menyatu dengan pokok anggur, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Di luar Tuhan, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Amin. Carilah Tuhan selagi Dia mau ditemui. Kalau prediksi orang, bumi ini tidak akan lama lagi. Semua agama memprediksi akan selesai. Alkitab berbicara, Tuhan Yesus nanti datang yang kedua kali, bukan lagi datang untuk menawarkan keselamatan, tapi Dia datang untuk membawa orang-orang yang sudah percaya untuk masuk dalam kerajaannya. Bukan lagi datang menawarkan keselamatan. Sekarang banyak kita dengar khotbah, itulah tawaran keselamatan. Khotbah Natal, khotbah apa kita dengar, terima itu, lakukan, percaya kepada Yesus, dan kita akan mengalami perubahan. Banyak contoh-contoh Alkitab kalau kita lihat, orang berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Siapa yang mau berubah hidupnya malam hari ini? Angkat tangan. Angkat tangan. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita undang, kita tutup mata kita undang Yesus, panggil Yesus. Cinta
memberkati tema Natal kita pada malam hari. Jangan takut. Tuhan berkata, aku ini Tuhan yang menjadikan segala sesuatu termasuk saudara dan saya. Jangan kita takut menghadapi masa-masa depan. Karena janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada-Nya. Pada malam hari ini saya mengundang kita, buka hatimu, undang Yesus masuk dalam hatimu. Mungkin selama ini engkau tidak merasakan kuasa Tuhan, janji-janji Tuhan engkau tidak rasakan, karena engkau tidak membuka hatimu, engkau tidak mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam dirimu untuk berkuasa, untuk bertata di dalam hidupmu. Pada malam hari ini, ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, malam hari ini aku mengundang Engkau masuk di dalam hatiku. Berkuasalah Tuhan Yesus. Aku tidak akan takut lagi, karena Engkau penguasa, Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang mengatur seluruh hidupku. Tinggallah bersamaku. Aku mau cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, serahkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, bagai mas dengan sekali lagi ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, amin. Ya Bapa, ini aku anakmu, sesuai dengan. Lagi katakan ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, akanlah seluruh hidupku. Oh ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
bagi Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat buat kami, Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang patut ditinggikan, Engkau Allah yang patut dimuliakan, sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang menjadikan kami, Allah yang telah merubah kami, Allah yang menjadikan milik yang sangat berharga bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih untuk segala karya Tuhan yang kami tak dapat ceritakan dengan mulut bibir kami. Malam ini Tuhan kami bersuka cita. Malam ini Tuhan kami bersyukur atas setiap kesempatan, setiap waktu yang Engkau masih berikan bagi kami di penghujung tahun ini, dalam perayaan Natal di tempat ini. Kami sangat berbahagia karena kami punya firman Allah, kami punya Tuhan, kami punya Allah yang besar yang tetap menjamin kehidupan kami. Suara-Mu boleh datang malam ini bagi kami, dan itu adalah jaminan bagi kami sebagai umat-umat Tuhan. Kami yang seringkali rasa takut, kami yang seringkali bimbang, tetapi dengan kebenaran itu, dengan suara-Mu malam ini, kiranya menguatkan kami kembali, meneguhkan iman kami, dan membuat kami tetap kuat di dalam Tuhan, dalam menghadapi situasi yang semakin sukar dan sulit, dalam menghadapi hal-hal yang mungkin belum kami pahami dan belum kami ketahui, tetapi berjalan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Ada penghibur yang sejati, berjalan dengan Tuhan ada jalan keluar, dan jalan itu hanya satu-satunya, hanya Engkau yang bisa menjamin kami menteraikan kebenaran Tuhan malam ini. Kiranya firman Allah itu menjadi rema bagi hidup kami, sehingga membuat kami tetap Tuhan optimis dengan perjalanan iman kami, bahwa hari ini dan besok Tuhan tetap menyertai kami dan terus menolong dan memberkati kami. Berkati sidang masa raya Natal malam hari ini. Tuhan, kami percaya yang hadir dalam keadaan mungkin lemah malam ini kami dikuatkan, yang hadir dengan rasa bimbang takut kami dikuatkan, kami ditolong oleh Tuhan. Dan mungkin mengalami Tuhan pergumulan sakit penyakit, angkat segala keraguan dan ganti dengan semangat yang baru, dan kuasa kesembuhan boleh turun dan terjadi bagi jemaat Tuhan malam ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami malam ini. Berkati pelayanannya, suami istri bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan Tuhan siswa-siswi yang mereka Tuhan tampung dalam pendidikan yang ada di Cianjur. Kiranya kekuatan Tuhan, campur tangan Tuhan terus menyertai hamba Tuhan dalam semua tugas-tugas dan pelayanan dan pendidikan. Allah bekerja sesuai dengan rencana dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang mempunyai segala firman. Kami mengucap syukur untuk suara Tuhan yang begitu manis bagi kami malam ini. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan, mungkin jauh, masih jauh sempurna dari apa yang Tuhan tahu, tetapi Tuhan memberkati kami malam ini. Terima kasih. Ini doa kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan menjalankan persembahan yang saya bantu singkat di atas. Kita akan pujian lebih dari pengenal. Dalam
sekalian, dan saya persilakan untuk adik-adik kita yang mau dance